Namun tanpa Hilmawan ketahui bahwa Syafiq ini ternyata tidak pernah sampai ke bawah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel. Nah, kali ini aku bakal ngebahas nih salah satu yang lagi viral banget. Ini adalah sebuah kasus hilangnya seorang remaja berumur 18 tahun. Dia itu lagi naik Gunung Slamet bersama temannya. Namun, satu remaja ini tidak turun gunung nih pada waktu itu. Yang selamat hanyalah temannya. Pasti kalian tidak asing dengan kasusnya Syafiq. Nah, Syafiq ini adalah seorang remaja berusia 18 tahun saat dia menghilang. Dia itu ternyata bukanlah seorang pendaki profesional, guys. Namun, dia itu adalah seorang remaja yang memang gemar banget berpetualang bersama teman-temannya. Bahkan sebelum Syafiq ini menghilang, dia tuh sempat WhatsAppan sama ibunya. Dia mengabarkan bahwa dia itu sudah berada di base camp. Bernama Syafiq Ridwan Ali Razan. Dia adalah seorang warga Keramat Utara, Magelang Utara, Jawa Tengah. Nah, saat ini dia itu terdaftar sebagai siswa kelas 12 jurusan IPS di SMA Negeri 5 Kota Magelang. Kejadiannya itu di tanggal 27 Desember tahun 2025 nih guys. Syafiq ini berpamitan sama keluarganya untuk melakukan pendakian bersama seorang teman akrabnya, teman dekatnya, sahabatnya dari SMP katanya, bernama Hilmawan. Namun pada waktu itu Syafiq ini berpamitan kepada ibunya bahwa dia itu bakal naik Gunung Sumbing. Entah kenapa di pertengahan jalan mereka itu tiba-tiba berubah pikiran. Akhirnya mereka itu naik ke Gunung Slamet. Di mana Gunung Slamet ini adalah salah satu gunung tertinggi di Jawa Tengah. Bahkan pada waktu dia sampai di pos pertama, di mana dia itu langsung mengabari ibunya bahwa dia bilang, "Ibu, aku lagi mau naik Gunung Slamet." Di saat ibunya menerima pesan WhatsApp tersebut, ibunya tuh sempat kaget, kah? Bukannya dia itu bilang kalau mereka itu bakal naik Gunung Sumbing, kok tiba-tiba ada di Gunung Slamet. Karena sang ibu tahu bahwa Syafiq ini sudah berada di lokasi, yaitu di pos Gunung Slamet. Akhirnya ibunya mau nggak mau ya udah, yang penting memberikan doa semoga dia selamat sampai tujuan. Akhirnya Syafiq dan juga Hilmawan ini melakukan pendakian melalui jalur Dipajaya, Desa Celekatan, Kabupaten Pemalang. Jadi mereka berdua ini melakukan pendakian itu dengan sistem tektok, yaitu naik dan turun di hari yang sama tanpa menginap. Karena mereka sudah sepakat bahwa mereka ini bakal mendaki Gunung Slamet, akhirnya mereka memutuskan untuk pendakian itu dimulai pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat alias pukul 11 malam. Dimana keputusan mereka ini mendaki pada malam hari termasuk agak gimana gitu kan. Seperti yang aku sebutkan di awal bahwa si Syafiq dan juga temannya ini bukanlah seorang pendaki profesional. Serta pengalaman mereka itu tentang naik gunung ini benar-benar minim dan mereka memutuskan untuk naik gunung tengah malam. Nah, jadi pendakian mereka berdua ini awalnya itu berjalan sangat normal dan keduanya itu berada di sekitar pos 9 Gunung Slamet. Dimana guys kronologinya, awalnya pendakian mereka itu berjalan sangat normal sampailah mereka di puncak. Akhirnya mereka, karena sistem mereka ini adalah sistem tektok, akhirnya mereka langsung memutuskan untuk turun lagi nih setelah sampai di puncak. Tidak dijelaskan jam berapa mereka sampai di puncak, namun di sekitaran pos 9 itu tiba-tiba si Hilmawan mendadak sakit. Hilmawan bilang bahwa, "Syafiq, aku kayaknya nggak bisa lanjut turun ke bawah karena kakiku kayak tiba-tiba sakit kram gitu." Karena si Hilmawan ini tidak bisa melanjutkan perjalanan, akhirnya Syafiq ini memutuskan untuk turun duluan nih ke bawah untuk mencari pertolongan. Nah, si Hilmawan ini ditinggalkanlah di pos 9 itu sendirian. Syafiq ini bilang, "Ya udah Hilmawan, kamu di sini aja, aku bakal ke bawah nyari pertolongan ya, kamu jangan kemana-mana." "Ya Syafiq, kamu hati-hati ya turun ke bawahnya," dia bilang gitu. Akhirnya tidak lama kemudian Syafiq ini langsung turun ke bawah untuk meminta pertolongan. Namun setelah itu, itulah hari terakhir si Hilmawan ini melihat Syafiq, bahwa setelah itu Syafiq ini ternyata tidak pernah kembali. Di sana Hilmawan ini menunggu kedatangan Syafiq ini dengan kondisi lemah hingga akhirnya kan berhasil ditemukan oleh tim SAR beberapa hari kemudian. Nah, Syafiq dan juga Hilmawan ini kan seharusnya turun pada hari Minggu di tanggal 28 Desember 2025, tetapi ternyata beberapa hari setelahnya ternyata mereka berdua ini nggak turun-turun gunung. Karena mereka ini naik jalur resmi, akhirnya kan mereka pasti meninggalkan KTP yang memang ada di pos tersebut. Nah, akhirnya karena mereka kan sistemnya sistem tektok, mereka ngisi kayak data gitu kan. Akhirnya dari pihak basecamp ini ngelihat, lah kok si anak kedua ini yang tadinya mau tektok kok nggak turun-turun keesokan harinya. Nah, akhirnya pihak basecamp ini langsung melakukan pencarian nih kepada mereka berdua. Yang melakukan pencarian itu tidak hanya pihak dari basecamp, tetapi juga pihak dari tim SAR. Nah, sesampainya mereka itu di atas mencari, ternyata mereka menemukan si Hilmawan ini di pos 9 tadi, yang bilang kakinya itu kan lagi sakit, lagi kram, nggak bisa jalan. Nah, setelah Hilmawan ditemukan oleh tim SAR, akhirnya dengan kondisi yang sangat lemas, dia mengalami cedera kaki kan. Nah, akhirnya dia kemudian dievakuasi dan mendapatkan perawatan medis. Namun di saat itulah si Syafiq ini kan tidak ada di sana. Nah, pada waktu itu pihak tim SAR nanya,
Lah, kamu Hilmawan? Iya. Terus si teman kamu si Sapi kemana? Nah, terus dijelasin lah sama Hilmawan. Iya Pak, Sapi ke bawah. Soalnya kakiku lagi nggak bisa gerak, nggak bisa jalan, kakiku kram. Akhirnya si Sapi turun ke bawah untuk meminta pertolongan. Namun tanpa Hilmawan ketahui bahwa Safik ini ternyata tidak pernah sampai ke bawah. Ternyata Safik ini di saat dia lagi mau mencari bantuan, Safik ini tuh mungkin kesasar ataupun gimana. Tapi yang jelas Safik ini tidak pernah sampai ke pos. Akhirnya karena Safik ini dinyatakan menghilang, upaya pencarian terhadap Safik ini melibatkan berbagai pihak, dari pihak Basarnas, Tim SAR, terus pihak BPBD dan Polri juga TNI. Bukan cuma mereka tapi relawan pendaki dan juga masyarakat umum, termasuk ayahnya si Safik ini. Setelah mendapatkan keterangan dari Hilmawan, akhirnya pihak Tim SAR dan juga yang lainnya mulai melakukan pendakian melalui sejumlah rute yang memang dilewati oleh mereka ini, yaitu si jalur di Pajaya tadi. Bahkan mereka tuh menyusuri semuanya di dekat-dekat lereng gunung itu, yang diperkirakan bahwa Safik ini mungkin saja melalui jalan tersebut. Nah, even setelah menemukan Hilmawan, tim SAR ini tetap bekerja keras menyusuri jalan utama untuk mencari keberadaannya si Safik ini. Bahkan area yang cukup jauh dari base camp. Nah, pada puncaknya di awal Januari tahun 2026 guys, sekitar 70 personil tim SAR gabungan diterjunkan untuk memperluas pencarian Safik. Setelah 1 minggu pencarian, ada 7 hari pencarian, operasi itu sempat dihentikan karena keberadaan Safik ini tidak benar-benar diketahui sama sekali. Bahkan jejak ataupun tanda-tandanya Safik yang pernah dia lewati itu nggak ada sama sekali. Namun atas dorongan keluarga dan juga pihak relawan, akhirnya operasi pencarian kemudian diperpanjang 2 hari lagi. Yang paling menyayat hati di mana ayahnya Safik ini sempat ikut terjun langsung untuk mencari Safik. Bahkan dia terjun sendirian dengan hanya bermodalkan tongkat dan dia melewati jalur ataupun lereng-lereng yang sangat berbahaya. Namun medan yang berat, cuaca yang berubah-ubah serta kurangnya petunjuk pasti membuat tim SAR dan juga orang-orang ini semakin sulit buat mencari Safik. Hingga di tanggal 5 Januari tahun 2026, operasi tim SAR ini mulai ditutup lebih dari 7 hari pencarian tanpa hasil yang signifikan. Hingga tanggal 11 Januari tahun 2026, status Safik ini berstatus masih hilang dan bahkan belum ditemukan. Meski dukungan dan juga doa dan upaya dari pihak keluarga terus dilakukan untuk mencari Safik ini, bahkan dari berbagai pihak, dari masyarakat umum, banyak banget yang terjun langsung ke lokasi. Nah, Safik ini di mata keluarganya dia itu adalah seorang anak yang bertanggung jawab dan sangat-sangat peduli. Safik ini bukanlah seorang yang introvert, di mana dia itu sering banget memberikan kabar kepada pihak keluarganya di saat dia bepergian kemana, dan komunikasi dia dengan kedua orang tuanya cukup intens lah. Dan juga keputusan Safik untuk turun gunung untuk mencari bantuan karena si temannya itu si Hilmawan tadi kakinya lagi nggak bisa gerak, nggak bisa jalan. Nah, itu adalah salah satu cerminan sifatnya dia yang memang orangnya nggak tegaan gitu, apalagi meninggalkan temennya yang lagi sakit. Bahkan sampai hari ini pun akhirnya pencarian Safik ini sudah 2 minggu tetap dilakukan dan banyak banget relawan yang turun langsung ke lapangan untuk mencari Safik. Namun nih guys, asal kalian tahu, di TikTok banyak banget nih orang-orang yang kayak mempertanyakan sama temannya si Safik. Beberapa fakta terbaru tentang temannya Safik, di mana ternyata nih guys, di pos 3 itu ditemukan ada sebuah kata-kata yang seperti dipesan oleh temannya Safik. Kata-katanya itu, "Hai mantan, salam dari Gunung Slamet, ketinggian sekian sekian sekian." Itu di pos 3. Nah, setelah itu barang-barangnya Safik ini tidak pernah ditemukan. Tetapi yang paling khususnya adalah ternyata barang-barang Safik itu dipakai temannya itu si Hilmawan. Nah, jadi Safik sama Hilmawan ini tukeran baju, tukeran jaket, bahkan tukeran sepatu. Dan ada beberapa fakta lagi, ternyata ada pendaki yang melihat bahwa si Hilmawan ini sempat turun gunung sama dengan baju yang si Hilmawan pakai. Ada beberapa yang percaya bahwa sepertinya yang turun gunung itu si Hilmawan, bukanlah si Safik. Jadi si Safik ini tidak pernah turun gunung sebelumnya. Masih banyak banget kejanggalan-kejanggalan yang dimana warganet itu kayak curiga ke temannya si Safik. Kenapa pada waktu itu si Safik ini lebih mengutamakan dia pengen turun sendiri. Nah, sedangkan kan si Safik ini bukanlah seorang yang profesional. Kan bisa saja mereka itu turun bareng, walaupun ya si temannya itu kan bisa dipapah gitu kan. Tapi itu semua belum terbukti ya guys. Jadi warga-warganet itu masih kayak berspekulasi, banyak banget yang curiga sama temannya ini. Tapi si temannya ini, si Hilmawan ini belum bisa dimintain keterangan karena banyak yang bilang bahwa keterangannya itu seperti ngawul ngidul gitu, nggak jelas. Kadang kayak gini, kadang kayak gitu.
Tapi yang jelas bahwa baju yang dipakai sama Hilmawan itu adalah bajunya Syafiq, jaketnya Syafiq, dan juga sepatunya Syafiq. Nah, itulah yang ngebuat banyak warganet ini seperti curiga gitu. Nah, kenapa semua barang-barangnya Syafiq itu ada di tubuhnya Hilmawan, sedangkan si Syafiq tidak pernah ditemukan, bahkan jejaknya sekalipun itu nggak ada. Jadi guys, sampai video ini dibuat, Syafiq ini masih dinyatakan menghilang. Nah, bahkan sampai hari ini guys, di tanggal 13 Januari tahun 2026 ini, keberadaan Syafiq ini belum juga ditemukan. Nah, semoga Syafiq ini bisa segera ditemukan dan menemukan titik terang keberadaannya Syafiq, karena benar-benar sampai hari ini petunjuk-petunjuk tentang Syafiq ini kayak gone, hilang, bener-bener nggak ada. Jadi kayak barang-barangnya dia kan dipakai sama Hilmawan semua. Jejaknya si Syafiq ini seperti kayak bener-bener hilang, sama sekali nggak ada. Nah guys, itu dia sedikit rangkuman tentang kasusnya Syafiq ini, karena berseliweran mulu di TikTok. Jadi gue tuh pengen banget kayak ngebahas tentang Syafiq ini gitu kan. Apalagi dengan banyaknya desas-desus, pengen banget nih mendengar penjelasan langsung dari temannya, yaitu si Hilmawan tadi. Nah guys, kita tunggu aja update terbaru dari kasusnya Syafiq ini. Semoga ada titik terang tentang hilangnya Syafiq. Semoga ditemukan dengan keadaan yang selamat. Nah guys, itu dia salah satu kasus yang masih misterius sampai hari ini, dan semoga cepat-cepat ditemukan dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah guys, sampai di sini aja video kali ini, dan kalau misalnya kalian suka bisa klik like, komen, dan juga subscribe-nya di bawah. Dan jangan lupa nantikan video-video aku, dan sampai ketemu lagi di videoku berikutnya. See you in next video, bye bye.